Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bu Lucia. Selamat malam, Mbak Desi. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bapak Ibu? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan untuk Bu Lucia, semoga segera sembuh dan terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini, Bu. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan ke Bu Lucia. Monggo Bu Lucia. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Desi. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya, Oke, terdengar. baik. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai perkuliahannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal. Yang pertama, rasanya hari ini saya tidak bisa mengisi penuh 2,5 jam, mohon maaf. Karena sebenarnya kondisi saya sedang sakit. Jadi, apa namanya, saya mohon pengertiannya teman-teman. Kelas hari ini akan saya akhiri eh, sekitar pukul 8 atau setengah 9. Seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf sekali apa namanya saya harus mengakhiri kelasnya lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar info awal saja teman-teman. Em, Kemarin waktu awal bahkan sebelum mulai perkuliahan ya, sebelum mulai perkuliahan teman-teman sempat ikut ini enggak apa sosialisasi kelas online yang diadakan bareng-bareng bersama dengan teman-teman dari prodi lain atau enggak ya? Mungkin bisa ada satu atau dua yang merespon. Kalau saya enggak, Bu. Enggak, oke. Yang lain mungkin sempat ada yang ikut atau tidak? Sosialisasi kuliah online itu ya, Bu? Mm-mm. Yang hari apa itu ya? Yang sebelum sebelum Di semester awal ini dimulai. semester. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya, Ibu. Oke, baik. Kalau teman-teman ada beberapa yang mengikuti pada saat sosialisasi itu sempat disampaikan bahwa nanti di minggu UAS, di akhir minggu UAS, akan ada kuliah onsite, seperti itu ya. Sempat ingat enggak? Ada penjelasan seperti itu? Iya, benar, Ibu. Mm-mm, benar Katanya ya, ada oke. memang Betul, arahan ada untuk itu. kuliah onsite. Nah, nanti sekedar info awal aja, insya Allah di minggu depan kami dari fakultas dan prodi akan menyampaikan info lebih lengkapnya seperti apa. Jadi akan ada teman-teman akan ada kuliah onsite di kampus di tanggal 17 Mei dan sifatnya adalah half day seminar. Dan seminar ini akan menggantikan UAS untuk beberapa mata kuliah. Seperti apa teknisnya, seperti apa detail informasinya akan saya sampaikan di minggu depan. Gitu ya. Jadi yang jelas akan ada half day seminar apa namanya di mana half day seminar itu akan menggantikan beberapa mata kuliah untuk UASnya dan detailnya akan saya sampaikan di minggu depan. Seperti itu ya. Informasi awal saja terkait dengan kuliah onsite yang akan diadakan di tanggal 17 Mei. Seperti itu ya. Oke, apa namanya untuk teknis nanti menyusul minggu depan, gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan minggu lalu dan minggu lalu kebetulan Pak Aziz ya yang apa namanya mengisi kelasnya. Bagaimana minggu lalu dengan Pak Aziz? Ini pada datang semua atau ada yang bolos nih minggu lalu? Hadir, Bu. Hadir, Hadir Bu. ya. Oke, oke sip. Oke, eh di minggu ini kemarin kalian belajar tentang beberapa faktor individual dan faktor organisasional yang apa namanya berkaitan atau berdampak pada etika bisnis. Maka di minggu ini eh, kita akan sedikit belajar tentang sebentar. Oke, kita akan sedikit belajar tentang ethical decision making and leadership. Jadi em, berbicara tentang etika bisnis itu tidak hanya sekedar kita menyadari bahwa apa namanya segala sesuatu yang
etis itu adalah yang terkait dengan atau yang apa ya, yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Tidak hanya seperti itu saja, tapi mempelajari etika bisnis itu juga berarti kita harus membuat keputusan yang etis, gitu ya. Bagaimana decision making atau pembuatan keputusan yang etis dan bagaimana sebetulnya eh, kepemimpinan yang etis itu yang seperti apa kita akan belajar hari ini. Lalu selanjutnya teman-teman, ini beberapa hal atau beberapa agenda kita hari ini. Mungkin ya karena kondisi saya tidak fit hari ini, jadi saya akan lebih cepat dalam menerangkan, tapi tidak ini ya, tidak menghambat diskusi kita ya. Jadi teman-teman yang nantinya akan ingin berpartisipasi dalam diskusi, monggo tetap dipersilahkan. Nah, eh, di hari ini rasanya saya tadi sempat mereview PowerPoint yang saya buat. Ini akan ada 3 sesi diskusi, gitu ya. Ada di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti seperti biasa yang di akhir akan berdampak pada nilai UAS Anda. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah terkait dengan framework, ya, kerangka kerja. Kerangka kerja terkait apa? Kerangka kerja terkait dengan bagaimana sebetulnya sebuah organisasi atau seorang individu di dalam organisasi itu bisa membuat keputusan yang etis. Gitu. Jadi kerangka kerjanya akan kita pelajari selanjutnya. Terus yang kedua adalah terkait dengan using the ethical decision making framework to improve ethical decision. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa menggunakan kerangka kerja dari pengambilan keputusan yang etis itu untuk meningkatkan meningkatkan keputusan-keputusan yang kita buat sehingga keputusan tersebut bisa lebih etis. Jadi jangan sampai kita membuat keputusan itu yang ngawur, yang tidak etis, yang akhirnya melanggar etika. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu juga akan kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Terus yang ketiga, kita belajar sudah masuk pada point leadership ya. Jadi sebetulnya peran dari kepemimpinan di dalam membentuk budaya organisasi itu seperti apa? Karena ketika kita bicara tentang etika bisnis, maka tidak bisa lepas dari yang namanya budaya organisasi. Nah, terus pimpinan ini atau kepemimpinan ini fungsinya di mana atau role-nya di mana di dalam budaya organisasi itu nanti juga akan kita pelajari. Terus yang keempat itu terkait dengan bahwa gaya kepemimpinan seseorang itu berdampak pada ethical decision atau keputusan-keputusan yang etis. Jadi yang namanya orang itu kan punya gayanya sendiri-sendiri ya, yang namanya pimpinan itu punya gayanya sendiri-sendiri. Nah, ternyata berbagai gaya kepemimpinan ini itu bisa berdampak pada pengambilan berbagai keputusan yang etis. Seperti itu. Terus habis itu yang terakhir kita juga akan belajar sedikit tentang habits of strong ethical leader. Jadi sebetulnya ketika seseorang itu dianggap sebagai pimpinan yang etis itu habit yang harus dibentuk itu seperti apa sih, atau habit atau kebiasaan kebiasaan dari seorang pimpinan yang etis itu seperti apa sih? Itu akan kita pelajari di poin yang terakhir. Nah, saya akan langsung masuk di di frameworknya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa yang pertama kita akan belajar tentang framework untuk pengambilan keputusan yang etis. Nah, hal yang harus Anda perhatikan pertama kali terkait dengan framework ini adalah yang tertulis di kalimat itu. This model does not describe how to make ethical decisions, but it does help one to understand the factors and processes related to ethical decision making. Intinya adalah model ini, framework ini itu tidak fungsinya itu tidak mendeskripsikan bagaimana cara Anda untuk membuat keputusan yang etis, tapi framework ini itu membantu untuk memahami faktor-faktor apa saja dan proses seperti apa sih yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang etis. Jadi nggak ada hubungannya framework ini dengan
oh ternyata kalau apa namanya, saya ketika mau membuat keputusan yang etis tuh eh, apa namanya, harus mengikuti, sorry, deskripsinya seperti ini, penjelasannya seperti ini, bukan, tapi lebih pada ketika saya ingin membuat keputusan yang etis, maka hal-hal yang harus saya perhatikan itu apa saja. Framework ini berbicaranya seperti itu. Dan ketika kita lihat bersama teman-teman, ada 5 poin, ya, ada 5 poin yang harus diperhatikan ketika seseorang itu ingin membuat keputusan yang etis. Atau ada 5 poin yang diperhatikan atau menjadi parameter apakah nantinya seseorang di dalam organisasi itu keputusannya itu etis atau tidak. Yang pertama adalah terkait dengan ethical issue intensity. Jadi intensitas ethical issue-nya itu seperti apa? Eh, maksud dari ethical issue intensity itu seperti ini. Apakah permasalahan yang muncul atau isu yang muncul itu eh, apa ya? Sangat berhubungan dengan isu-isu etika. Jadi gini, kalau misalnya keputusan itu hanya sekedar kita harus memproduksi apa namanya? Kita harus memproduksi barang atau produk kita itu seberapa banyak sih? Ketika pertanyaannya seperti itu, maka tidak ada atau mungkin sangat kecil sekali isu etis yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Tetapi ketika isunya berbicara tentang perusahaan kita ini perlu nggak sih untuk melakukan CSR, maka ketika pertanyaan seperti itu, isu etika bisnisnya akan lebih kental dibanding pertanyaannya itu hanya sekedar kita harus produksi seberapa banyak. Sampai di sini apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, sip. Jadi ini yang apa namanya, yang pertama harus diperhatikan. Jadi semakin sebuah permasalahan atau sebuah isu itu sangat erat kaitannya dengan etika, maka kecenderungannya seseorang itu akan semakin sulit untuk membuat keputusan yang etis. Ya, semakin dia itu kental sekali dengan isu etika, semakin abu-abu, maka dia akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk bisa mencapai keputusan yang etis. Tapi ketika intensitas dari isu etika bisnisnya ini minim, seperti yang saya contohkan tadi, maka dia akan sangat mudah untuk membuat sebuah keputusan tanpa perlu, bahkan tanpa perlu memperhatikan apakah keputusan itu etis atau tidak. Seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait individual factors. Ini yang dua, yang di tengah, individual factors dan organizational factors ini terbahas minggu lalu sebetulnya. Jadi ada faktor-faktor individual yang berdampak, yang mempengaruhi apakah nantinya seseorang itu mampu membuat keputusan yang etis atau tidak. Ada faktor-faktor individual banyak banget kemarin dibahas tentang bagaimana apa namanya, nilai moral seseorang, bagaimana value dirinya seorang, itu banyak sekali individual factors yang berdampak pada apakah seorang individu ini akhirnya mampu atau peka dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan isu etika bisnis. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, adalah terkait dengan organizational factors atau kita bisa hubungkan dengan budaya organisasi. Ini juga hal-hal yang berdampak atau faktor-faktor yang berdampak ketika seseorang dihadapkan pada isu etika dan dia harus membuat keputusan yang etis. Nah, kemarin sempat dijelaskan nggak sama Pak Aziz masalah ini, bahwa ternyata pelanggaran etika di dalam sebuah bisnis atau di tempat kerja itu tidak hanya berkaitan dengan value apa yang dia punya. Tidak hanya berkaitan dengan moralitas seseorang, tapi juga juga terkait dengan target yang dibebankan, target kerja yang dibebankan pada individu tersebut. Sempat disinggung masalah itu enggak, teman-teman? Sempat disinggungkah masalah itu? Mohon maaf Bu, bisa diulangi yang Oke, gini. organisasi. Jadi, ya gini.
apakah minggu lalu itu sempat disinggung masalah ini, bahwa ketika seseorang itu melakukan pelanggaran etika di tempat kerja, itu ternyata tidak hanya terkait dengan moralitas dirinya dia, tidak hanya terkait dengan value dirinya dia, tapi juga terkait dengan beban kerja yang ditanggung oleh individu tersebut. Sempat disinggung masalah itu enggak? Gimana teman-teman? Sempat dijelaskan kah? Sepertinya nggak langsung seperti itu sih, Bu. Oke, gini. Jadi saya tambahkan berarti penjelasan terkait dengan organizational factors. Jadi sampai ketika kita belajar tentang organizational factor, teman-teman, di mana organizational factor ini disebut sebagai salah satu faktor yang berdampak pada bagaimana seseorang berperilaku di tempat kerja, maka ada satu hal yang harus kita highlight atau satu hal yang harus kita pahami bersama, yaitu terkait bahwa ketika seseorang itu melakukan pelanggaran di tempat kerja, itu ternyata tidak hanya masalah, oh saya nggak masalah kok melakukan pelanggaran etika, saya nggak masalah kok dengan misalnya apa namanya memalsukan data nasabah misal, saya nggak masalah kok dengan apa namanya melakukan praktek-praktek apa ya, saya nyogok nyogok konsumen untuk membeli produk saya, untuk akhirnya membeli produk saya dan target saya tercapai. Tidak hanya sebatas bagaimana toleransi diri individu tersebut, tapi juga berkaitan dengan pencapaian atau target yang di-set atau ditetapkan oleh perusahaan terhadap individu tersebut. Contohnya begini, ketika seorang marketer itu apa ya, ditargetkan untuk punya penjualan misalnya 1.000. Sedangkan pada saat dia turun lapak itu kondisinya sangat sulit, bahkan untuk mencapai 500 aja susah, maka akan ada kemungkinan si apa namanya si marketer ini atau pihak sales ini itu akan melakukan berbagai, ya entah gimana caranya melakukan berbagai penipuan untuk mencapai target 1.000 itu. Penipuan yang dilakukan itu kan termasuk pelanggaran etika. Tapi sebetulnya pelanggaran etika ini tidak hanya masalah moralitas, tapi juga masalah target kerja. Karena kalau dilihat lebih lanjut, ketika dia tidak mencapai target, maka resikonya dia akan kehilangan pekerjaan. Jadi dorongan untuk melakukan perilaku yang tidak etis itu ternyata tidak hanya moralitas saja, tapi juga target kerja. Tapi juga apa namanya berbagai beban kerja yang ditimpakan pada seorang individu. Nah, ketika kita mengkritisi hal ini lebih lanjut, teman-teman, maka kita akan sampai pada pertanyaan seperti ini. Loh, berarti kalau seorang individu itu berperilaku tidak etis karena adanya dorongan target kerja yang harus dia capai, bagaimana dengan dirinya dia di luar pekerjaan? Ya, bagaimana dengan dia berperilaku di luar pekerjaan? Apakah perilakunya tetap tidak etis atau seperti apa? Bisa jadi individu yang seperti ini itu dalam tanda kutip ya bermuka dua. Bermuka dua bukan dalam arti apa namanya mencela-mencela ngomong A ngomong B, bukan, tapi lebih pada si individu ini ketika bekerja itu dia akan seperti punya kepribadian yang lain, dan ketika dia berinteraksi secara sosial di luar tempat kerja, dia sebetulnya tetap berperilaku etis-etis saja seperti itu. Itu apa namanya satu hal yang harus kita kita pahami, kita apa ya, kita catat sebagai sebetulnya motivasinya orang untuk berperilaku tidak etis di dalam dunia kerja itu apa sih? Ternyata salah satunya adalah beban kerja yang diemban oleh seorang individu tersebut. Sampai sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Yang lain sudah jelas ya? Kalau sudah jelas saya lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman kita bicara tentang opportunity atau kesempatan gitu ya. Peluang. Opportunity ini terkait dengan
eh, ada nggak sih celah di dalam perusahaan itu, celah untuk seseorang berperilaku tidak etis dalam sebuah perusahaan? Ketika celah itu terbuka, apa namanya, ada celah untuk melakukan satu dua pelanggaran perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi, maka keputusan-keputusan, apa ya, pembuatan keputusan di dalam sebuah organisasi akan bisa mengarah pada perilaku yang tidak etis. Tapi kalau di apa ya, di organisasi itu strict, aturannya strict, maka kemungkinan, bukan tidak mungkin ya, tapi kemungkinan untuk apa, seseorang berperilaku tidak etis atau membuat keputusan yang tidak etis itu akan semakin minim, seperti itu. Nah, terus dari 4 faktor ini, mulai dari ethical issue intensity, terus habis itu individual factor, organizational factor, terus opportunity, ini semuanya dikombine dan akhirnya melahirkan proses yang namanya business ethic evaluation and intention. Jadi di proses yang tengah ini sebetulnya seseorang yang harus membuat keputusan ini mulai meramu. Jadi ini sebetulnya permasalahan yang terjadi atau isu yang terjadi ini seberapa, apa ya, seberapa besar sih hubungannya dengan etika gitu. Habis itu nanti individual faktornya dia seperti apa, terus habis itu organisasional atau organisasi ini mintanya seperti apa, ditambah ada kesempatan nggak untuk berperilaku tidak etis, ada kesempatan nggak untuk apa ya, ada celah nggak untuk membuat keputusan-keputusan yang mungkin kontroversial. Itu semuanya diramu, dinilai, dan akhirnya sampailah seseorang itu pada sebuah keputusan yang entah yang etis ataupun tidak etis. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Bu, mohon maaf, yang tengah Iya. itu tadi apa, Bu? Yang tengah? Kenapa? Yang tengah itu tadi apa? Evaluasi. Evaluasi etika. Jadi evaluasi dari berbagai faktor yang 4 ini, Mas. Jadi ada intensitas isu etisnya seperti apa, individual faktornya seperti apa, organisasional faktornya seperti apa, sekaligus dengan kesempatan untuk berperilaku atau apa ya, melakukan perilaku yang tidak etis itu seberapa besar gitu. Nah, itu semua dievaluasi, apa namanya, sampai akhirnya berdasarkan evaluasi itu tadi, maka sampailah seseorang pada apa namanya, perilaku atau keputusan yang etis atau tidak etis. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Sudah, Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain yang mau bertanya silahkan. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya beberapa slide ke depan itu terkait dengan penjelasan dari masing-masing blok yang ada di framework atau kerangka kerja sebelumnya. Oke. Saya langsung loncat ke yang individual factor, teman-teman. Di situ dibilang bahwa when people need to resolve ethical issues in their daily lives, they often base their decision on their own values and principle of right or wrong. Intinya adalah ketika kita bicara individual factor, maka kita sedang bicara juga tentang ketika kita membuat keputusan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka keputusan tersebut akan berdasar pada sesuatu yang kita anggap benar ataupun sesuatu yang akan kita anggap salah. Kalau misalnya sesuatu itu memang kita menganggapnya salah, ya kita nggak akan ambil satu keputusan, kita akan ambil keputusan yang berlawanan dengan hal tersebut. Tapi ketika kita menganggap sesuatu yang terjadi itu benar, maka kita akan mengambil keputusan bahwa, kita akan mengambil keputusan sesuai dengan sesuatu yang terjadi tersebut. Nah, kalau kita bicara etika bisnis, ya, kalau itu tadi kan keputusan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kalau kita bicara tentang etika bisnis, ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan individual factors. Yang pertama adalah tentang education. Jadi ternyata bagaimana tingkat pendidikan seseorang pun sebanyak apa serapan atau sebanyak apa hal yang diserap ketika
individu itu menjalani pendidikan, itu ternyata berdampak pada bagaimana dia mengambil keputusan. Terus selanjutnya ada age, umur. Umur itu juga ternyata disinyalir berdampak pada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Nationality atau apa namanya asal negara gitu ya. Jadi apa namanya kebangsaan kita, kewarganegaraan kita itu juga berdampak pada bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Ketika seseorang itu berasal dari negara-negara yang dia budayanya adalah grup, maka dia akan kecenderungannya dia akan mengumpulkan pendapat yang lain, mempertimbangkan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Tapi ketika kita bicara tentang negara-negara yang dia itu lebih banyak orang-orang yang hidup solo atau misalnya dia cenderung individualis, maka biasanya keputusan-keputusan yang dibuat pun cenderung individualis. Individualis dalam arti saya tidak akan terlalu memperhatikan orang lain dalam pembuatan keputusan saya. Ya, bukan berarti tidak memperhatikan sama sekali enggak, tapi dia cenderung tidak terlalu apa namanya? Maksudnya mendengarkan pendapat orang lain tuh hanya menjadi opsi saja, tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan seperti itu. Terus locus of control. Locus of control ini seperti ini, teman-teman. Ada dua, locus of control itu ada dua, internal dan eksternal. Ketika apa namanya seseorang itu menganggap locus of control yang internal itu adalah ketika individu menganggap dia dirinya sendiri ini adalah yang menjadi pusat dalam tanda kutip ya, pusat dunia, pusat kehidupan. Jadi segala yang terjadi segala yang terjadi di hidup saya itu ya memang karena saya. Itu kalau internal. Kalau eksternal, dia lebih percaya pada bahwa segala yang terjadi itu ya karena ada dorongan eksternal, karena adanya apa namanya beberapa hal yang terjadi secara eksternal, bukan saya yang mengakibatkan hal itu terjadi, tapi faktor eksternal yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, kecenderungan locus of control dari masing-masing individu, apakah point of view-nya itu internal atau eksternal, itu akan berdampak terkait dengan bagaimana dia bersikap. Ketika yang lebih kuat adalah yang internal, maka dia cenderung, wah ini gara-gara saya nih, keberhasilan ini gara-gara saya, kegagalan ini gara-gara saya, akan seperti itu pola pikirnya. Tapi ketika yang kuat adalah eksternal, maka saya nggak tahu, saya permasalahan itu ya karena faktor eksternal yang mempengaruhi, kan seperti itu. Ya, jadi bagaimana dia bersikap itu akan sangat dipengaruhi, ini individual faktor ya. Bagaimana dia bersikap di sebuah organisasi itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang tadi saya jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Saya lanjutkan kalau gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan organizational factors. Kalau kita bicara organizational factors, maka kita bicara tentang sekelompok orang di dalam sebuah organisasi. Nah, apa saja yang harus dinotis atau apa saja yang harus diperhatikan di dalam organizational factors? Yang pertama adalah terkait dengan corporate culture, budaya organisasi. Jadi bagaimana budaya sebuah organisasi itu akan sangat berdampak pada bagaimana kita bersikap. Ya, kalau si organisasi ini punya budaya, ya udah pokoknya kerjaanmu beres, mau kamu masuk, mau kamu nggak masuk, ya udah pokoknya kerjaanmu beres. Ya, kalau seperti itu, maka sikap-sikap yang muncul dari karyawannya adalah, ya udah sih saya nggak usah ke kantor, nggak apa-apa, kan yang penting kerjaan saya beres, kan seperti itu. Ya, tapi ada organisasi lain yang mungkin tipikal pekerjaannya mengharuskan karyawannya day to day itu 9 to 5 atau 8 to 4. Ada budaya-budaya yang seperti itu. Nah, ketika ada budaya yang seperti itu, maka kecenderungan perilakunya adalah dia akan datang ke kantor sesuai dengan hari yang ditentukan, di jam-jam yang ditentukan. Kan seperti itu. Nah, budaya
organisasi yang saya jelaskan barusan kan beda ya antara yang pertama masalah ya udah pokoknya pekerjaan beres sama yang ada apa namanya hari kerjanya, jam kerjanya itu kan budaya yang berbeda. Nah, karena ada budaya yang berbeda, otomatis perilaku manusia di dalamnya itu juga berbeda. Dan ketika perilaku manusia di dalamnya ini berbeda, ketika terjadi misalnya pertukaran orang di antara dua organisasi ini, itu akan timbul konflik, teman-teman. Karena yang satu menganggap bahwa, loh, lapusnya kok harus ke apa namanya ke kantor tiap hari itu ngapain gitu, nggak ada gunanya kan seperti itu. Dan dia menganggap bahwa tidak datang ke kantor itu adalah bukan pelanggaran etika. Tetapi sebaliknya ketika yang tadinya apa namanya tidak harus ngantor, tiba-tiba harus ngantor, harus datang ke kantor tiap hari, dia juga akan menganggap bahwa apa namanya, kok dia nggak ngantor sih? Kok harusnya dia datang jam 8, kok nggak datang hari ini? Ada pelanggaran etika dan mereka menganggap ada pelanggaran etika di sana. Ya, dan itu apa namanya? Bukti bahwa memang corporate culture itu sangat berdampak pada bagaimana anggota organisasi di sebuah perusahaan itu bersikap. Terus significant others. Significant others itu maksudnya gini teman-teman. Saya minta tanggapan Anda ya, minta respon Anda. Benar nggak sih ketika kita menganggap seseorang itu penting di dalam sebuah organisasi, maka kita cenderung menyetujui keputusan yang dia buat. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Nah, itu yang dimaksud dengan significant others. Jadi bagaimana seorang individu yang membuat keputusan ini apa namanya memiliki citra di depan karyawan yang lain itu akan sangat berdampak pada bagaimana bagaimana output dari keputusan tersebut. Maksudnya kalau sosok yang buat keputusan ini adalah sosok yang disegani, sosok yang disenangi, maka keputusan yang dia buat itu cenderung disukai oleh anggota organisasi yang lain. Karena image-nya dia itu bagus. Karena dia itu adalah seseorang yang signifikan untuk apa namanya anggota organisasi yang lain. Kalaupun dia harus membuat keputusan yang tidak populer, yang tidak biasa, maka kecenderungannya adalah paling grundelnya sebentar ketika kita tahu alasannya, alasan dibalik keputusan tersebut, then that's it. Sudah. Gitu. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika kita bicara tentang seseorang yang tidak disukai di sebuah organisasi, maka kecenderungan ketika dia mengambil keputusan atau membuat sebuah keputusan, itu akan terjadi polemik atau terjadi konflik lanjutan di dalam sebuah organisasi. Bukannya malah selesai masalahnya, tambah ada konflik lanjutan. Kenapa? Karena image-nya si pembuat keputusan itu tidak baik di mata anggota organisasi yang lain. Itu juga salah satu yang harus kita pahami terkait dengan organizational factors. Apakah individu itu memiliki tingkat signifikansi yang baik untuk individu yang lain? Kalau tingkat signifikannya baik, dia signifikan untuk orang lain, keputusannya akan cenderung diikuti oleh anggota organisasi yang lain. Sebaliknya, ketika dia tidak signifikan keberadaannya untuk orang lain, maka keputusannya akan dianggap sepi oleh orang lain. Itu terkait dengan significant others. Terus, obedience to authority. Obedience to authority ini maksudnya adalah apakah di dalam sebuah organisasi itu anggota organisasinya itu cenderung manut ke pimpinan atau cenderung tidak manut ke pimpinan. Ketika mereka cenderung manut, maka keputusan itu akan implementasi dari sebuah keputusan itu akan lebih mudah dibanding ketika apa namanya bawahan ini tidak manut pada atas. Itu yang disebut dengan obedience to authority. Yes. Terus faktor yang keempat teman-teman adalah terkait dengan opportunity. Di situ dijelaskan bahwa opportunity describes the condition in an organization that limit or permit ethical or
or unethical behavior. Intinya adalah kesempatan apa namanya? Kesempatan yang ada di dalam organisasi untuk atau celah yang ada di dalam organisasi untuk bisa dimanfaatkan untuk melakukan perilaku yang tidak etis itu kita harus melihat apakah celah itu besar atau tidak. Semakin kecil celahnya untuk melakukan perilaku yang tidak etis, maka kecenderungan anggota organisasi itu sebisa mungkin selalu manut pada etika. Tapi sebaliknya, ketika celahnya itu besar, maka orang-orang atau anggota organisasi itu akan cenderung untuk tidak menghiraukan atau tidak berperilaku etis. Nah, itu terkait dengan opportunity. Apakah ada kesempatan untuk melakukan perilaku yang tidak etis? Kalau ada kesempatan, celahnya ada, celahnya besar, ya itu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh anggota organisasi yang lain. Tapi kalau celahnya kecil, ya maka kecenderungan anggota organisasi itu akan patuh atau manut ke aturan yang dibuat oleh organisasi. Sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Kalau yang ini itu adalah terkait dengan tadi. Jadi setelah kita mempertimbangkan ada 4 faktor, mulai dari intensitas dari ethical issue, terus individual factors, organizational factors, pun yang terakhir adalah opportunity, maka sampai di proses yang tengah tadi kalau di blok business ethic evaluation and intention. Jadi sudah banyak ini ya, sudah banyak hal yang saya jelaskan di sini. Dan yang pengen saya highlight adalah ini. There are no magic formulas, nor is there computer software that ethical dilemmas can be plugged into for a solution. Intinya adalah kalian tuh nggak punya formula yang pasti ketika akan membuat keputusan yang etis atau tidak. Tidak ada formula yang pasti. Nggak ada bantuan dari software komputer gitu. Kalian nggak bisa tiba-tiba membuat keputusan apakah perusahaan ini perlu melakukan CSR di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit, misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa dicari di ChatGPT gitu. Kenapa? Karena ChatGPT itu tidak sedang mengenerate sesuatu yang kontekstual. Jadi, terus bagaimana memutuskan hal-hal yang seperti itu? Jam terbang Anda di organisasi, pengalaman Anda pengalaman Anda sebagai pembuat keputusan atau decision maker itu dilihat di situ. Semakin seorang individu itu punya pengalaman banyak terkait dengan pengambilan keputusan, dia pernah jadi pimpinan, semakin banyak pengalaman yang seperti itu, maka dia akan semakin luas dalam pengambilan sebuah keputusan. Tapi semakin minim pengalaman individu, maka dia akan kesulitan atau semakin sulit dalam pengambilan keputusan. Gitu. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Mm-mm. Menurut Ibu, apakah semua keputusan etik itu harus menghasilkan sesuatu yang benar baru bisa dianggap etis? Apakah keputusan etis itu harus, maksudnya keputusan yang etis itu Harus menghasilkan sesuatu yang benar baru bisa dianggap etis. Oke. Gini. Kita harus memahami dulu terkait dengan sesuatu itu dianggap etis atau tidak, itu dasarnya apa sih gitu. Sebelum kita bicara tentang moralitas, sebelum kita bicara tentang nilai diri dan sebagainya, maka ada satu hal ketika kita bicara etika bisnis ya, maksudnya terkait dengan keputusan-keputusan yang ada di perusahaan, ada satu hal yang perlu kita sadari yaitu terkait dengan aturan hukum. Bahwa
keputusan yang etis itu adalah keputusan-keputusan yang dia tidak sampai melanggar hukum. Nah, ini tricky ya. Hati-hati, ini tricky. Trikinya adalah berarti selama keputusan itu bersih dari pelanggaran hukum, keputusan itu etis. Tapi apakah keputusan itu akhirnya bisa fit dengan kondisi di masyarakat? Itu yang akhirnya membuat membuat kita jadi ada pertanyaan selanjutnya. Loh, ya benar sih nggak melanggar hukum, tapi kok gini banget keputusannya, kok nggak sesuai dengan, misalnya nggak sesuai dengan nilai dan norma budaya organisasi misalnya, kayak gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka keputusannya etis, tapi secara secara benar atau salah itu tidak 100% benar. Karena dia ada ada bersinggungan dengan mungkin moralitas atau nilai yang dianut secara luas di dalam sebuah organisasi. Tapi ketika kita bicara tentang aturan hukum, selama keputusan itu tidak melanggar aturan hukum, maka keputusan itu bisa kok disebut sebagai sesuatu yang etis. Bisa dipahami kah, Ferlita? Bisa, Bu. Oke, adakah tanggapan lagi? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini diskusi kita yang pertama. Saya pengen tahu dari teman-teman sebenarnya dari diskusi ini adalah menurut Anda secara pribadi ya, bagaimana sih faktor personal yang ada di dalam diri Anda? Faktor personal ini bisa jadi berbagai hal terkait moralitas yang Anda anut, terus habis itu terkait dengan nilai diri Anda, sekaligus dengan budaya organisasi. Itu berdampak pada keputusan yang Anda buat ya di tempat kerja. Apakah faktor personal saya itu sangat berdampak, bahkan faktor personal saya itu jauh lebih mendominasi ketika saya membuat keputusan dibanding misalnya budaya organisasi. Ataukah budaya organisasi saya itu jauh lebih berdampak pada bagaimana saya mengambil keputusan dibanding nilai yang ada di dalam diri saya. Misalnya seperti itu. Bisa macam-macam jawabannya, silahkan. Siapa yang mau berpartisipasi? Silakan teman-teman, siapa yang mau berpartisipasi? Ayo, siapa yang mau sharing terkait dengan pertanyaan yang ada di layar? Silahkan. Biasanya kelas ini cukup aktif loh. Kalau diskusi gini Ibu izin tumben. jawab. Silakan. Kalau menurut saya, faktor personal itu ngaruh sih ya. Karena keputusan itu kan biasanya dipengaruhi nih sama nilai dan pengalaman pribadi. Tapi budaya organisasi itu juga penting. Karena kita kan kadang harus ini ya, menyesuaikan sama cara kerja dan aturan di tempat kerja. Betul. Biar keputusan kita tuh nyambung aja sama tujuan tim. Itu aja paling, Ibu. Oke. Kalau menurut Mbak Vivit, yang mana yang lebih dominan? Kalau di diri Mbak Vivit sendiri ketika membuat keputusan di tempat kerja, apakah faktor personal atau budaya organisasi? Yang lebih dominan ya, sebentar. Yang lebih dominan yang budaya organisasi. Budaya organisasi. Oke. Oke, jadi boleh saya simpulkan ketika Mbak Vivit di tempat kerja, maka faktor personal itu mengalah sementara waktu untuk menampung menampung pengaruh dari budaya organisasi di tempat kerja. Begitu? Betul. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Iya, Bu. Silakan, Tessa. Baik, Ibu. Kalau menurut saya, keputusan yang kita ambil itu pasti nggak akan pernah bisa lepas dari dua hal tadi, yaitu bagaimana diri kita sendiri dan juga bagaimana lingkungan tempat kita bekerja atau budaya organisasi itu sendiri. Kalau dari sisi saya pribadi, misalnya
pasti kita itu lihatnya dari bagaimana kita dibesarkan dulu, kemudian nilai-nilai yang kita pegang selama hidup, terus habis itu pengalaman hidup kita apa aja, karena kan kadang itu pasti akan mengalami pergeseran tergantung tempat kerjanya ataupun sekitarannya, pengalaman Oke. hidup kita dan lain-lain. Terkadang ya Bu, di beberapa situasi tuh suka mikir panjang dulu. Ya. Kemudian hati-hati apa sih ngukur dulu kira-kira kalau keputusan yang ngikutin apa ya pikiran pribadi atau mungkin keinginan pribadi tuh ngaruhnya berdampaknya seberapa besar sih, siapa aja yang akan kena begitu. Terus dilihat dari situasi perusahaan, budayanya perusahaan berbahaya atau maksudnya pengaruhnya tuh bagaimana? Apakah itu negatif atau positif dan itu seberapa luas pengaruhnya? Itu tadi yang pasti ada saat-saat di mana berpikir panjang, tapi ada saat-saat di mana karena mungkin lagi tidak tenang atau mungkin emosional ya sebagai seorang manusia, jadi cenderung cepat-cepat, oh pokoknya apalah yang benar terserah kayak gitu, nggak mikir dulu. Jadi akhirnya pada saat waktu tertentu juga langsung nggak mikir, langsung feeling aja, udah langsung mutusin seperti itu. Kalau dari sisi budaya organisasinya itu, saya rasa juga pengaruhnya cukup besar. Kalau di tempat kerja, lebih suka suasana yang terbuka sih, Bu. Jadi semua orang bebas berpendapat. Kebetulan di tempat kerja juga, kadang kan kalau misalnya kita kumpul bareng, sharing atau meeting itu kan, lebih seringnya kita ini sih Bu, training begitu. Biasanya setelah training pasti ada sesi tanya jawab yang dimana pimpinan akan menanyakan bagaimana pendapat, bukan saja apa ya namanya, bukan saja soal tamu, tapi soal personal, bagaimana lingkungan kerjanya, teman-temannya, kemudian apakah ada masukan untuk perusahaan, apa yang bisa kami benahi sebagai seorang pemimpin. Nah, saya rasa itu salah satu juga yang menurut saya ya menyenangkan sih Bu di situ, karena bisa saling apa itu tukar pikiran. Walaupun entah itu mungkin menurut yang lain nggak penting atau apa namanya penting tidak penting, tapi tetap sharing, berbagi. Jadi masalah-masalah tuh dikeluarkan, jangan sampai akhirnya kita terbiasa dengan apa membawa masalah dan kemudian itu pengaruh kepada pengunjung juga, tamu juga gitu, dan akhirnya berdampak buruk juga kan kepada citra hotel dan lain sebagainya begitu. Jadi kadang juga pasti hati-hati banget. Jadi mungkin intinya keputusan itu bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa kita dan di mana kita berada. Jadi penting banget untuk kita itu harus mengenali diri kita sendiri dan juga lingkungan kerja kita, karena itu yang tadi balik lagi akan apa ya membantu kita untuk mengambil keputusan. Sekali lagi menyesuaikan tempat dan kenali diri kita. Begitu. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Tessa. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin untuk faktor personal ini kan seperti yang Kak Tessa bilang tadi, bahwa itu kan mencakup nilai-nilai individu ya, Bu. Pengalaman kita sebelumnya gimana, kepribadian kita gimana, latar belakang kita, pendidikan, terus bagaimana kita mengatur emosi. Karena kan itu sangat mempengaruhi cara kita untuk ambil keputusan, Bu. Benar. Ya, kita biasanya menilai itu dari situasi. Terus untuk mencari solusi biasanya kita mungkin berpikiran ngambil resiko atau kita pilih untuk menghindarinya gitu kan, Bu. Namun kalau kita orang yang perfeksionis itu biasanya kepribadian kita tuh lebih ke analitis gitu kan, kayak lebih ke kita cenderung mungkin ngambil keputusan itu berdasarkan kayak lebih cermat gitu, kayak menilai resiko ini saya bisa nggak sih menerima resiko ini kalau saya ngambil keputusan ini kayak gitu maksudnya. Nah, terus kalau kalau dalam pekerjaan saya ini lebih ke ikut budaya organisasi sih, Bu. Nggak bisa nggak bisa ngambil secara profesional gitu. Oke. Karena kan biasanya kalau organisasinya ini kaku gitu kan, biasanya keputusan itu cenderung diambil sama atasan gitu, Bu. Oke. Sudah? Ya, Cukup? mungkin Oke. seperti itu, Bu. Oke, baik. Kian. Baik, terima kasih. Ana, ada lagi atau sudah cukup, teman-teman? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, saya lanjutkan penjelasannya.
Oh, ini ada satu lagi di apa namanya di chat dari Cantika. Oke. Oke, Gatit, terima kasih Cantika. Selanjutnya, nah kita masuk pada bagaimana sebetulnya kita bisa menggunakan framework yang tadi, yang blok-blok itu tadi, untuk meningkatkan apa ya keputusan kita supaya lebih etis gitu. Nah, yang menarik dari beberapa hal yang saya tulis ini adalah yang terakhir. Knowledge of moral philosophies or principles must be balanced with business knowledge and understanding of the complexities of the dilemma requiring a decision. Intinya adalah kita bisa mengedepankan mengedepankan moralitas, mengedepankan prinsip-prinsip kita, nilai diri kita yang ada di dalam faktor personal tadi bisa gitu. Tapi kita tidak bisa 100% hanya menggunakan itu. Kita juga harus membalance atau menyeimbangkan moral dan segala prinsip kita itu dengan pengetahuan terkait dengan bisnis atau terkait dengan day to day organisasi kita itu berjalan seperti apa, sekaligus dengan kita harus memahami kompleksitas isu yang kita hadapi. Ya, jadi itulah kenapa tadi beberapa menjawabnya adalah saya harus mengedepankan corporate culture dibanding dengan personal factor saya. Karena memang pada saat membuat keputusan di dalam etika bisnis itu tidak bisa kita hanya mengedepankan atau menonjolkan sisi personal diri kita aja. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana day to day perusahaan kita berjalan. Bagaimana isu ini bisa berdampak pada organisasi kita. Bagaimana isu etika bisnis ini itu seberapa jauh atau seberapa jahatnya ke organisasi kita. Damage-nya itu seberapa gede. Kalau dia damage-nya kecil aja sih nggak masalah kita mengedepankan isu personal. Tapi ketika kita terlalu mengedepankan personal faktor dan mengeliminasi pengetahuan terkait dengan bisnis, mengeliminasi dengan mengeliminasi terkait dengan kondisi perusahaan, itu akan jadi sesuatu yang berbahaya untuk organisasi. Nah, itulah tadi kenapa kok ada Bu Vivit jawab kok saya lebih dominan corporate culture. Ya ini alasannya. Karena kita tidak bisa sebetulnya hanya mengandalkan personal faktor kita ketika membuat satu keputusan yang etis di dalam sebuah organisasi. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari sih nggak masalah ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mah itu dampaknya cuma ke kita. Tapi kalau kita bicara bisnis, kita bicara perusahaan, ada orang lain juga di sana. Dan bisa jadi orang lain ini itu terdampak sangat besar ketika kita salah dalam membuat keputusan di dalam sebuah bisnis. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang leadership, teman-teman. Ini sudah sempat disinggung, seingat saya sih di pertemuan pertama kita. Sebetulnya bagaimana sih dampak dari pimpinan atau sepenting apa sih pimpinan itu dalam menerapkan corporate culture? Mungkin ada 1-2 orang yang masih ingat sebetulnya sepenting apa sih pimpinan dalam menerapkan atau mengimplementasikan corporate culture atau budaya organisasi? Menurut Anda sepenting apa perannya pimpinan? Sangat penting, Ibu. Yes, karena Karena pemimpin adalah yang pengambil dan penentu keputusan. Jadi biar bagaimanapun, seperti terhubung dengan yang tadi saat kita mengambil keputusan dan ini bicara perusahaan atau corporate, ya berarti kita bagaimanapun kita harus menyesuaikan dengan budaya organisasi yang kemudian itu pasti ditentukan oleh pimpinannya kita karena mereka yang mengambil keputusan, mereka yang membuat keputusan seperti itu. Jadi posisi mereka tuh sangat penting dalam kita menjalankan budaya atau ini perusahaan, culture perusahaan begitu. Oke. Dia itu sebagai contoh sebetulnya.
leader itu sebagai contoh. Jadi ketika contohnya ini buruk, ya anak buahnya pasti ikut buruk gitu. Kenapa? Dia kan simpel aja, si anak buah ini atau staff ini akan bilang, lah ya pimpinannya emang kayak gitu, ya udah kan gitu. Tapi ketika pimpinannya ini memang strict gitu ya, berperilaku etis gitu, maksudnya perilakunya ini strict, yo anak buahnya akan ikut seperti itu. Jadi secara sederhana, ketika kita bicara the role of leadership in a corporate culture, itu sederhananya adalah perannya apa sih? Perannya itu sebagai contoh, ya. Perannya itu sebagai contoh. Contoh untuk apa? Contoh untuk membudayakan budaya organisasi. Ketika organisasinya itu bilang bahwa budaya organisasinya adalah disiplin dan itu dicontohkan dengan baik oleh pimpinannya, anak buahnya masih ikut. Tapi ketika budaya organisasi itu misalnya bunyinya disiplin, tapi si leadernya ini atau pimpinannya ini tidak mampu membudayakan hal tersebut, tidak mampu mencontohkan hal tersebut, maka anak buahnya juga nggak akan ada yang membudayakan disiplin sebagai budaya organisasi. Bahkan lambat laun budaya organisasi itu akan tergerus ketika memang tidak ada pimpinan yang mencontohkan hal tersebut atau tidak ada anggota organisasi yang membudayakan budaya organisasi tersebut. Itu sekilas secara sederhana peran dari leadership dalam corporate culture. Nah, kalau di secara teori ini ada banyak sekali teman-teman ya, ada 6 mulai dari organizational commitment from board of directors atau management. Jadi dia itu adalah sebagai orang yang memegang komitmen ya, memegang komitmen untuk untuk bisa berperilaku etis seperti itu. Terus habis itu ada banyak lagi organizational resource for ethic initiative. Jadi sebetulnya pimpinan itu adalah pihak yang menginisiasi adanya berbagai program terkait dengan etika. Terus sampai yang nomor 6, communicate with stakeholders to establish shared commitment and values for ethical conduct. Jadi pihak leader atau pimpinan ini adalah orang yang mengkomunikasikan, ya, menginformasikan, mengkomunikasikan atau yang berkomunikasi dengan para stakeholder untuk membangun satu komitmen tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang mengkomunikasikan siapa? Nggak bisa kalau anak buah yang mengkomunikasikan harus pimpinan. Seperti itu. Itu adalah beberapa secara lebih detail fungsi atau peran kepemimpinan di dalam membentuk budaya organisasi tertentu. Nah, ini sebelum ini harusnya kita masuk ke poin selanjutnya ya, terkait dengan gaya kepemimpinan. Tapi saya pengen menanyakan dulu ke Anda sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Tadi di awal saya sudah sempat singgung masalah yang namanya orang tuh kan gaya memimpinnya macam-macam ya, gaya bicara macam-macam, sikapnya macam-macam, kebiasaannya juga macam-macam, akhirnya menimbulkan gaya kepemimpinan sendiri. Nah, menurut Anda, bagaimana sih dampak dari gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang kepada pembuatan keputusan yang etis? Atau apa dampak secara lebih sederhananya, bagaimana sih dampak gaya kepemimpinan pada pembentukan perilaku etis di dalam sebuah organisasi? Gaya kepemimpinan bisa macam-macam, ada yang otoriter, ada yang lebih desentralisasi, yang lebih terbuka gitu. Menurut Anda dari berbagai gaya kepemimpinan itu dampaknya apa sih pada implementasi budaya organisasi? Silakan, siapa yang menjawab? Saya Bu, Silakan. menurut saya gaya pemimpinan yang baik itu adalah gaya pemimpinan yang transparan, orientasi pada nilai-nilai yang mendorong kita tuh mengambil keputusan merasa didukung, kayak gitu. Oke. Jadi terus ketika dia transparan berarti cenderung keputusan-keputusan yang dibuat itu akan cenderung lebih etis gitu ya, Verlita? Iya, Begitukah, Verlita? Sorry. Halo? saya dengar tuh ya. Iya.
Tapi jadi nanti putus ya. Oh. Jadi Gimana Bu? kalau tadi kamu cerita tentang gaya kepemimpinan yang transparan, maka apakah boleh saya simpulkan bahwa menurutmu ketika seorang pemimpin itu bersikap lebih transparan kepada staf atau bawahannya, maka keputusan-keputusan yang diambil itu akan cenderung lebih etis, begitu? Iya betul Bu. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain, satu lagi mungkin teman-teman. Saya mungkin Mm-mm. ingin mencoba. Iya, boleh. Ya, kalau menurut saya kepemimpinan yang baik itu yang mungkin yang bisa etis tuh seperti contohnya berlaku adil sih Bu. Contohnya tidak istilahnya membeda-bedakan antara tim yang satu sama tim yang satu. Misalkan contohnya memang kan kapasitas orang itu berbeda ya Bu. Ada yang dia memang bisa mengerjakan 10 pekerjaan sekaligus. Ada orang yang memang hanya bisa mengerjakan mungkin 5 pekerjaan. Jadi mungkin terkadang ada pemimpin yang istilahnya terkadang membeda-bedakan mentang-mentang yang satu bisa mengerjakan 10 pekerjaan, jadi dia yang lebih kayak dibanggakan, lebih disanjung-sanjung, apapun istilahnya yang dia misalkan dia pengen kayak gini-gini, jadi keputusannya dia tuh kayak didengar, apapun yang istilahnya masukan-masukannya dia itu didengar, tapi sedangkan karyawan yang lain itu istilahnya tuh kayak nggak didengar, seperti itu sih Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Oke, tadi lebih menyoroti pada bahwa pimpinan yang baik itu ya pimpinan yang adil gitu. Pimpinan yang tidak hanya melihat melihat karyawan itu dari sisi, misalnya kalau kamu tadi bicara tentang 10 pekerjaan diselesaikan bersama dan yang lain mungkin tidak sampai segitu, tidak hanya sebatas kuantitas aja tapi juga kualitasnya. Terus habis itu bagaimana dia itu bisa atau mau mendengarkan bawahannya, seperti itu ya, benar? Benar, Bu. Oke, Jadi baik. kan istilahnya orang itu kan punya kemampuan berbeda. Mungkin dia tidak bisa mengerjakan hal itu Oke, sekaligus. oke. Misalnya ada hal lain yang Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Oke, baik. Kita lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini penjelasan terkait dengan leadership styles itu influence ethical decision. Jadi dibilang bahwa leadership styles influence many aspect of organizational behavior, including employees' acceptance of and adherence to organizational norms and value. Jadi bagaimana gaya kepemimpinan seseorang itu akan berdampak pada apakah staf atau bawahannya itu mau menerima corporate culture atau tidak. Ketika gaya kepemimpinannya ini cenderung disukai, maka corporate culture itu akan sangat mudah untuk menempel di anggota organisasi. Tetapi sebaliknya, ketika kita bicara tentang satu gaya kepemimpinan yang tidak disukai, maka kecenderungan staf atau bawahannya itu akan cenderung menghindari atau membangkang dari budaya organisasi. Seperti itu. Sebetulnya hubungan antara leadership style atau gaya kepemimpinan dengan pembuatan keputusan ataupun bagaimana karyawan itu bersikap terhadap budaya organisasi. Nah, ini teori aja teman-teman terkait dengan ternyata ada 6 gaya kepemimpinan, mulai dari koersif, terus habis itu autoritatif, ada affiliate, macam-macam, ada demokratik, pace setting, terus habis itu coaching leader dan sebagainya. Di mana berbagai style atau gaya kepemimpinan ini itu berdampak pada bagaimana mereka membuat keputusan. Kalau dia itu gaya kepemimpinannya cenderung otoriter, maka ethical decision-nya atau pembuatan keputusannya itu cenderung sepihak. Apakah itu etis atau tidak? Tergantung konteksnya. Ketika konteksnya itu di dalam dunia bisnis, kita harus di dalam satu area yang kita harus diskusi, maka tidak etis ketika seorang pimpinan itu membuat keputusan yang seperti itu.
Tetapi sebaliknya, ketika misal misalnya ya dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, maka seorang pimpinan itu butuh otoriter untuk bisa menghasilkan satu keputusan yang cepat. Ketika kondisinya ini kondisi perang, kondisi yang urgent sekali, maka keputusan yang otoriter yang dipikirkan sendiri itu adalah sesuatu yang etis untuk dilakukan. Gitu. Jadi etis atau tidak etis itu juga tergantung dari konteksnya atau terjadinya keputusan itu atau terjadinya satu kasus itu seperti apa dan di konteks yang mana. Gitu. Oke, ini tambahan aja. Oke, ini udah yang terakhir teman-teman terkait dengan beberapa habit atau beberapa kebiasaan terkait dengan strong ethical leaders. Jadi leader atau pimpinan yang etis punya apa ya? Punya perilaku etis yang cukup kuat itu biasanya dia punya personal karakter yang kuat. Terus habis itu leader itu juga memiliki passion, memiliki keinginan selalu menjalankan sesuatu dengan habis itu leadernya proaktif dan sebagainya. Ini teoritikal sekali, silakan dilihat di layar Anda atau Anda bisa ke tailoring Anda untuk melihat teori. Secara penjelasan ini poin terakhir saya yang ingin saya jelaskan. Selanjutnya saya masuk di sini. Ya. Ini masuk dalam road to bebas UAS teman-teman, meskipun nanti Anda harus tetap wajib datang untuk yang onsite tadi. Tapi saya akan perhitungkan ini untuk Anda bisa mencapai nilai maksimal untuk UASnya. Ini nyampe di 4.4 ya, untuk diskusi yang terakhir malam ini. Pertanyaan saya adalah, silakan teman-teman menjelaskan gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di tempat kerja Anda, dan menurut Anda bagaimana dampak dari gaya kepemimpinan tersebut pada penerapan etika bisnis. Ini pertanyaan pertanyaan untuk sesi diskusi yang terakhir kita hari ini. Silakan dipikirkan dulu jawabannya. Sekarang jam 19.52. Saya kasih space waktunya bentar aja ya untuk persiapan persiapan jawaban sampai jam 8. Nanti jam 8 sampai jam 8.15 kita akan diskusi terkait dengan jawaban-jawaban Anda. Silakan dipikirkan terlebih dahulu jawabannya sampai jam 8 malam ya. Kita ketemu lagi jam 8 malam. Oke, baik. Sudah jam 8 teman-teman, saya akan mulai untuk sesi diskusinya. Sebentar, saya lihat dulu. Yang pertama silakan Mbak Vivit. Halo, Mbak Vivit. Mbak Vivit, halo. Oke, saya lewati dulu ya. Cantika, silakan. Ya, ini sih Bu, Ya. kondisinya saya kan dari beberapa saya jawab kemarin juga udah pada tahu saya di tim pemasaran marketing, dan saya menyimpulkan kalau pimpinan atasan saya ini adalah lebih seringnya demokratif. Aslinya dia lebih ke situasional, tapi dari banyaknya kita sudah sering aktivitas bareng, kayaknya dia demokratif Bu. Karena dia sering sekali saat mau mengambil keputusan itu meminta pertimbangan kepada timnya. Kalau misalnya timnya banyak voting, contohnya iya, berarti dia akan melakukan. Kalau banyak votingnya tidak, dia tidak akan melakukan. Seperti itu. Dan dampaknya itu yang untuk dari etika bisnis mungkin dari bentuk transparansi dan juga keadilan kali ya Bu ya. Soalnya kan kalau itu pasti transparan sekali. Kami juga mengerti reasonnya apa. Kalau kita diberikan kesempatan untuk berpendapat, terus juga adil pimpinan keputusan yang cocok di kitain juga ngerti kenapa keputusan itu yang diambil begitu.
Oke. Oke, terima kasih Cantika. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Mas Ahmad Husyairi silakan. Baik Bu, langsung saja. Kalau di tempat saya kerja, gaya kepemimpinan yang paling kelihatan, kalau Ya. saya amati lebih ke arah kepemimpinan yang sering kasih partisipatif loh. Jadi atasannya nggak cuma nyuruh-nyuruh aja, juga sering ngajak diskusi tim sebelum ambil keputusan. Dan kami itu kadang diajak rapat buat kasih pendapat, ide, dan itu bikin kami itu sebagai bawahan ngerasa dihargai begitu Bu. Dan dampaknya ke etika bisnis ini lumayan kerasa juga menurut saya, karena bos terbuka dan ngajak kerjasama. Jadi yang terasa itu karyawan lebih jujur dan terbuka juga. Misalnya kalau ada masalah atau kesalahan, kita bisa ngomong tanpa takut disalahin, takut dimarahin, jadi begitu. Jadi hal-hal kayak transparansi dan tanggung jawab itu lebih dijaga. Jadi suasana kerja lebih enak, begitu Bu. Mungkin cukup sekian. Ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Husyairi. Selanjutnya Rizky. Baik, Bu. Kalau untuk kayak kepemimpinan yang ada di tempat kerja saya itu mungkin partisipasi sama demokrasi. Ya. Ya, Bu. Jadi kayak gaya kepemimpinannya itu merangkul seperti itu ya, Bu. Jadi contohnya kayak pemimpin itu selalu melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan seperti itu. Setelah itu juga mendengarkan ide dari karyawannya seperti itu. Selain itu kan juga dampak dari hal itu kayak berdampak pada loyalitas karyawannya. Jadi sehingga karyawan itu merasa lebih dihargai. Jadi dia istilahnya kalau mau bekerja itu istilahnya loyal lah buat perusahaan. Nggak istilahnya nggak pikir-pikir oh kayak gini-gini, tapi istilahnya loyal lah. Apa aja yang disuruh kayak ya udah dikerjakan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Verlita. Kalau menurut saya di tempat kerja saya gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan yang eh, transparan dan beretika. Di sini pemimpinnya benar-benar mau diskusi bareng kalau ada masalah atau perusahaan butuh apa, kita diskusi. Jadi tidak mengambil satu keputusan dari beberapa karyawan aja, tapi kita diskusinya rame-rame gitu. Jadi disimpulkannya dari musyawarah banyak orang. Jadi kita bisa terima semua apa yang hasil dari meeting itu kayak gitu. Oke. Sudah cukup Verlita? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Verlita. Selanjutnya Yani, Ayan. Oke, baik Bu. Kalau di tempat kerja untuk gaya kepemimpinannya sendiri, gaya kepemimpinan yang demokratis gitu Bu. Jadi di pemimpin itu selalu melibatkan kami sih karyawannya dalam mengambil keputusannya seperti itu. Dampaknya sendiri buat etika bisnis ini sangat positif ya. Jadi karena keputusan dibuat secara transparan gitu, jadi nilai-nilai keadilannya juga adil gitu. Nah, contohnya aja kayak misalnya pemimpin ini melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan tuh misalnya contohnya karena kita bekerja di bidang pariwisata, jadi kayak misalnya oh ini tanggal merah tapi harusnya masuk seperti itu. Nah, jadi itu koordinasi bareng antar karyawan dan juga pemimpin seperti itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Yani. Selanjutnya ada Ana, Ayan. Baik Bu, selamat malam. Selamat malam. Kalau di tempat kerja saya itu kayak kepemimpinannya itu bisa dikatakan transformasional Bu. Jadi kayak kepemimpinan itu dia itu pemimpinnya itu mendorong karyawannya untuk berkembang. Jadi berusaha memberikan inspirasi, terus nanamin nilai dan visi yang jangkanya tuh jangka panjang gitu. Jadi dampaknya akhirnya terhadap penerapan etika bisnisnya itu yang pertama pemimpin berusaha jadi teladan untuk karyawannya. Karena kan beliau mendorong seluruh timnya untuk bertindak untuk jujur, adil, tanggung jawab dengan pekerjaannya kayak gitu. Terus kepercayaan karyawan juga jadinya meningkat sehingga pas praktek di pekerjaannya kita ini kita berusaha untuk menghindari manipulasi data atau tindakan yang tidak etis lainnya seperti itu. Baik, Sudah? terima kasih Bu. Terima kasih Ana. Selanjutnya Fariska, silakan Mbak Fariska.
Ya, Bu, kalau di tempat Yes. saya, menurut saya kayak kepemimpinannya lebih Mm, ke demokratis ya, Bu. Jadi Oke. di situ kita tuh lebih diterima pendapatnya. Misalnya karena Mm, saya bekerja di retail, jadi mm, kan yang lebih ketemu dengan pelanggan itu kan kita sebagai SPG-nya gitu. mm, mm. Jadi biasanya tuh kayak barang apa yang cocok untuk dikeluarkan itu Ya. apa atasan tuh lebih percaya dengan kita Mm, seperti mm, itu. Terus mm, untuk dampaknya sendiri mm, ke mm, kita itu kan jadi mm, merasa dihargai terus jadi bisa bekerja mm, dengan baik mm. seperti itu. Oke. Cukup? Ada lagi? Sudah. Oke. Terima kasih, Fariska. Ya. Selanjutnya, Mbak Alvita Vivit, silakan. Iya, Ya. kalau di pekerjaan saya, di kantor Mm, saya mungkin lebih ke mm, otoriter ya, Ibu. mm, Karena Oke. kan di perusahaan media ya, Mm, terus deadline-nya tuh pasti mepet dan isunya Oke. itu setiap hari pasti berubah, ngikutin yang sedang Oke. tren viral dan sebagainya. Hmm. Terus jadi kadang di kantor pemimpinnya itu lebih ke yang harus bisa ambil keputusan cepat dan kasih arahan yang Hmm. jelas. Hmm. Tapi kalau visi besar dibutuhkan, misal transformasi digital gitu, Mm-mm. pemimpin transformasional lebih pas. Oke oke. Kalau Jadi apa namanya, kamu menganggap bahwa kepemimpinan saat ini tidak terlalu fit atau seperti apa? iya, Hmm. lebih ke otoriter sih sebenarnya ya. Cuman kalau menurut saya transformasional juga lebih pas harusnya. Cuman kurang nerapin itu. Jadi sekarang lebih dominan ke otoriternya gitu ya? Iya, betul. Terus dampaknya ke apa, implementasi etika bisnisnya seperti apa? Atau Kalau perilaku karyawannya? dampaknya mungkin apa ya? Dampaknya kalau misal punya pimpinan yang punya integritas tinggi, timnya juga bisa ikutin itu juga. Jadi kayak mencontoh gitu, mencontoh pimpinannya. Itu Tapi aja. dengan, sorry, saya kepo nih jadinya. Dengan apa namanya, dengan kepemimpinan yang otoriter yang seperti yang kamu sampaikan tadi, itu dia tetap dampaknya ke apa ya, implementasi perilaku karyawannya itu dia tetap positif atau seperti apa? Positif sih, Bu. Cuman beberapa ada orang yang nanggepinnya tuh, wah nggak bisa nih kalau begini gitu. Paham. Iya. Ada sisi kontroversialnya ya ketika Iya, betul. ada keputusan-keputusan dibuat secara otoriter. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivit. Iya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, saya selanjutnya next slide-nya ini ataukah ada lagi yang mau ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Tessa. Iya, singkat saja kalau saya di Yuk. tempat kerja saya itu lebih ke ini, Bu, demokratif juga yang pasti partisipatif. Jadi tetap ngambil dari yang lain untuk pendapatnya dan lain-lain. Jadi dampaknya ke etika itu ada pertimbangan multidimensional di sana, kemudian jadinya ada transparansi dan juga keamanan psikologi. Apalagi kan kapan mungkin sekarang udah diisi oleh Gen Z, jadi kayak tersampaikan begitu. Kalau misalnya secara demokratif kan suaranya itu didengar begitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tessa. Oke, baik. Rasanya slide selanjutnya adalah thank you. Nah, oke. Berakhir sudah teman-teman untuk kuliah kita hari ini. Apa namanya, sesuai tadi yang saya bilang di awal, saya mohon maaf hari ini tidak bisa full di 2 jam ataupun 2,5 jam, harus saya akhiri segera karena kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk mengisi full hari ini. Oke, saya stop share dulu. Oke, baik. Itu tadi penjelasan singkat saya terkait dengan ethical decision making dan ethical leadership. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk. Oh, Cantika, kamu ada raise hand, ada apakah? Ini Bu, izin memastikan yang tadi di awal informasikan ada kelas tanggal 17 Mei itu bagaimana Bu ya? Yang 17 Mei? Betul. Ya. Yang kelas onsite? Iya. Nanti untuk teknisnya akan saya sampaikan di minggu depan ya. Teknis detailnya akan saya sampaikan minggu depan. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan adalah di tanggal 17 Mei itu ada kuliah onsite dan apa namanya, bentuk kuliahnya adalah half day seminar
di mana half day seminar ini akan mengcover beberapa mata kuliah, beberapa mata kuliah yang nantinya dikonversi ke nilai-nilai UAS Anda, kan seperti itu. Cuman teknis mata kuliah apa, Anda akan kena di mata kuliah apa, itu nanti minggu depan akan saya sampaikan, sekaligus dengan teknis pelaksanaan untuk half day seminar itu sendiri. Gitu ya. Gitu ya, Cantika? Ya, Bu. Oke, Ibu, baik. Mm-mm. Bu mau tanya kalau yang kuliah itu kurang lebih itu kira-kira jam berapa ya, Bu? Eh, kami ngesetnya pagi sampai Kami di siang sini aja. kami bentuk waktunya ada pagi sampai siang ya, Bu. Perkiraan Iya. boleh tahu, Bu, paginya jam berapa? Ini sebetulnya saya masih belum bisa memastikan benar-benar ya, cuman dari diskusi sampai hari ini itu sekitar di jam 7:30 atau jam 8 sampai di tengah hari seperti itu. Oh ya, pagi ya, Bu, ya berarti Iya, ya. Baik, Bu. kami ambil yang half day seminar yang pagi sampai siang. Oh ya, Ya. karena dari kami mungkin kalau misalnya ada yang perlu izin ke Iya, kantor, betul. mungkin Oh iya, bisa izin nanti sekarang. di minggu depan itu kami akan keluarkan surat edaran resmi terkait dengan kuliah onsite ini. Jadi bisa dijadikan sebagai bukti bahwa memang kita akan melaksanakan kuliah onsite tersebut. Itu ya. Baik, terima kasih Bu Lucia. Oke, sama-sama. Ada Ibu, lagi berarti teman-teman? jam 8 ya, Bu, mulainya. Sekitar jam segitu. Iya, soalnya kalau dari Jawa Tengah itu kan lumayan jauh ya, Bu. Paham. Gitu, Ya, jadi Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Oke. Ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Besok pada libur nggak sih? Libur, Bu. Libur, iya. Hari kita bersama ya besok. Tidak, Bu. Kerja di pariwisata gak bisa libur. Oh, beda-beda. Yang kerja di pariwisata selamat bekerja. Anda akan menghadapi long weekend. Pasti banyak yang cuti itu hari Jumat. Semangat. Oke, baik. Baik, teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Silakan Mbak Desti. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lucia. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk perkuliahan malam hari ini, untuk semangat dan antusiasnya malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bu Lucia, walaupun Bu Lucia kurang enak badan, tapi menyempatkan untuk hadir pada perkuliahan malam hari ini. Baik, jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini ya Bapak Ibu, dan tetap jaga kesehatan karena pada akhir-akhir ini pergantian musim, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, jadi jaga kesehatan masing-masing. Oke, baik, saya tutup perkuliahan malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Mbak Desti. Bu Lucia, Terima kasih Mbak teman-teman Desti. semua. Terima kasih, Selamat Bu. malam. Cepat sembuh, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Yo. Rizky. Terima kasih, Kak.